Halo, Assalamualaikum. Welcome back to Math with Dad, di mana kita akan membahas soal latihan di buku Focus on Math Textbook Grade 7 by Praxis Publishing IMWC Curriculum. Sekarang kita masuk ke Practice 4.1, page 124, tentang algebraic expression, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai bentuk aljabar. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita selalu mengerjakan soal latihan chapter 1 sampai chapter 3, di mana saya selalu mengingatkan kalian untuk mengubah soal cerita menjadi sebuah notasi matematika, maka bentuk aljabar itu kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara kita merepresent atau menuliskan soal cerita ke dalam variabel-variabel matematika untuk menggantikan nilai-nilai yang akan kita cari nantinya. Nah, ini kalau misalkan kita mau mengerjakan soal matematika, nanti aljabar ini bakal kepake banget gitu loh. Nah, di sini di bentuk aljabar di chapter 4, nah kita akan banyak nanti melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama kayak chapter 1 sampai 3. Nanti melibatkan selain integers, real numbers, pecahan, desimal gitu, yang lain-lain gitu. Kita juga nanti akan memasukkan nanti variabel atau huruf-huruf yang tidak diketahui. Nah, itu nanti menjadi salah satu bagian utama dari pembahasan bentuk aljabar. Oke, kita kerjakan dulu soal nomor 1 sama 2 ya, biar kita sama-sama mengerti ya. Nomor 1, identify and represent the variable in each of the following statement with suitable letter. Yang pertama A, there are a number of monkeys in the zoo. B, Alex cut a reel of string into several pieces. Yang C, a bus took a few hours to travel from Tokyo to Osaka. And D, Simon bought more than 20 kg of durian. Jadi kalau kalian lihat di ABCD ini ada kalimat-kalimat di mana mereka ini bisa kita ubah ke dalam sebuah variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah huruf yang merepresent, yang mewakili, yang mewakili nilai atau angka di dalam matematika, tapi dia tidak diketahui. Nanti nilainya baru kelihatan kalau misalkan dalam soal cerita atau dalam matematika itu dituliskan bahwa sebenarnya number of monkey-nya X, dia bisa 1 monkey, bisa 2 monkey, bisa 3 monkey, dan seterusnya. Gitu. Contoh misalkan gini, kita diminta untuk represent the variable of the following statement. Oke. Yang pertama yang A, there are a number of monkeys in the zoo. Bisa nggak kalau kita tulis, kita rewrite there are M monkeys in the zoo. Monkeys in the zoo. Nah, ini dalam bentuk aljabar, variabel M itu represent jumlah monkeys yang ada di kebun binatang gitu loh. Jadi kalau misalkan di state M equals to 2, berarti ada 2 monkeys dan seterusnya gitu. Yang B, kita punya di sini statement Alex cut a reel of string into several pieces. Several pieces ini apa gitu loh. Several pieces itu bisa 2 pieces, bisa 3 pieces, bisa 4 pieces, bisa 5 pieces, dan seterusnya gitu loh. Dalam matematika, several pieces ini kan dia masih berubah-ubah kan. Maka kita bisa mengubah dia ke dalam suatu variabel dengan diwakili oleh huruf tertentu gitu. Jadi kita bisa rewrite ulang ini menjadi sebuah notasi matematika. Alex cut a reel of strings into misalkan Y pieces. Y ini harusnya integers ya, kalau misalkan kita bicara berapa bagian, kalau misalkan benang dipotong-potong ya, atau tambang dipotong-potong. Yang C, a bus took a few hours to travel from Tokyo Osaka. Di sini berarti ini yang B dulu tadi ya. Several pieces inilah sebagai variabel. Lalu few hours to travel. Jadi ini bisa 2 jam, bisa 1,5 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, dan seterusnya.
Itu ini bisa berubah menjadi sebuah variabel matematika. Bas, kita tulis ulang, bas took a x, oh, sorry, took x hours to travel from Tokyo to Osaka. Itu. Lalu yang D, Simon bought more than 20 kilogram of durians. Oke, more than 20 kilograms of durian. Di sini terlihat bahwa Simon itu beli lebih dari 20 kilogram. Kalau lebih dari 20 kilogram, misalkan Simon bought several kilograms of durian. Kita bisa mungkin sebut ini X kilogram dan seterusnya. Tapi di sini secara jelas ditulis bahwa Simon bought more than 20 kilogram of durians. Berarti di sini kita bisa tulis kalau nilainya harus lebih dari 20, berarti Simon bought dalam kurung 20 plus X kilogram of durians. Karena X-nya kalau misalkan dia setengah kilo, maka dia 20 plus setengah. Kalau 1 kilo, 20 plus 1. Kalau misalkan 2 kilo, 20 plus 2. Jadi 22 kilogram. Jadi dia selalu selalu satisfy statement more than 20 kilograms. Jadi ini bisa kita tulis Simon bought 20 plus X kilogram of durians atau X plus 20 gitu. Atau misalkan ini nanti kalian bisa tanya ke guru kalian, bisa nggak kalau misalkan kita ini alternatif ya. Bisa nggak kalau kalian tuliskan bahwa ini menjadi Simon, bought Z kilogram of durians, itu where Z has to be greater than 20 kilogram. Itu ini bisa nggak? Nah, coba kalian sebenarnya kalau misalkan dalam notasi matematika harusnya dia memenuhi syarat lebih dari 20 kg. Tapi jarang-jarang kalau dalam suatu kalimat itu disebutkan bahwa Simon bought Z kilogram of durians, di mana Z lebih besar daripada 20. Jadi lebih tepat kalau menurut saya Simon bought 20 plus X kilogram of durians. Jadi selalu satisfy more than 20 kilograms. Gitu. Jadi soal nomor 1 ini sebenarnya kalau kita bicara bentuk aljabar atau algebraic expression, maka kita tuh sebenarnya harus memiliki kemampuan untuk menelaah suatu bahasa soal cerita ke dalam notasi matematika. Jadi karena ini buku bahasa Inggris, jadi saya harap kalian bahasa Inggrisnya ditingkatin lagi, jadi supaya bisa stating this kind of question into algebraic expression. Gitu, clear ya? Oke, sekarang ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kita diminta untuk determine whether each of the following letters represent an unknown quantity or an object. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi ada M monkeys di soal nomor 1 ya, lalu ada X hours, ada Y pieces. Nah, kita juga di sini sebenarnya dalam notasi matematika, variabel itu nggak hanya berfungsi untuk menunjukkan suatu quantity yang tidak diketahui. Kadang-kadang dia juga berlaku seperti objek. Nah, kalau misalnya kita bicara objek, itu cuma bicara pengganti nama sesuatu lah ya. Kayak contohnya bookshop X sold Y science books in a day. Ini bookshop X ini menunjukkan quantity apa objek, apa nama suatu toko, nama suatu toko. Jadi dia bukan variabel, dia hanya menunjukkan objek. Jadi bisa bookshop X, bisa bookshop Amazon, bisa bookshop Gramedia dan seterusnya. Tapi Y, sold Y science, Y ini represent quantity karena bisa dia menjual 2 buku, 3 buku, 4 buku dan seterusnya. Tapi kalau X dia tidak menunjukkan quantity, tidak menunjukkan apa-apa. Dia cuma menunjukkan sebuah nama gitu. Nah, nomor 2 cuma begitu aja. Jadi
Yang A bisa kita tuliskan bahwa X itu represent objek atau nama suatu benda atau nama suatu tempat atau nama suatu apa gitu. Nah, Y-nya baru kita bisa kita tulis dia sebagai quantity. Quantity gitu. Unknown quantity. Lalu yang B, there are M students in school N. Mana yang merupakan quantity, mana yang merupakan objek? Jelas yang merupakan quantity adalah M students, 10 students, 11 students, 20, 100 dan seterusnya. Tapi school N ini cuma nama sekolah aja. Nggak ada school 1, school 2, school 3, enggak. Bisa school misalkan school SD negeri 12, school lab school, school Al Azhar, school Nizamiyah gitu. Jadi dia hanya menunjukkan objek. Maka di sini M represent quantity. M-nya represent quantity, sedangkan N-nya represent object. Itu. Lalu yang C, scooter H is made in the US. The price of the scooter is $K. Nah, ini baru kita bicara objek lagi. Bahwa skuter bisa Honda, bisa Yamaha, bisa Z, bisa U, bisa apa. Nah, ini menunjukkan objek, tapi yang menunjukkan quantity mana? Ini $K. Gitu. Jadi di sini H besar sebagai objek. Lalu K sebagai variabel quantity. Gitu, quantity of a variable. Lalu yang D katanya an amount of $Y is shared among the students. Nah, ini baru kedua-duanya sebagai quantity. Karena amount of bisa $100, $200, $10, dia unknown quantity gitu loh. Jadi dia bukan misalkan amount of American dollar, Kanada dollar apa gitu kan. Ini bisa di-share ke 10 students, 5 student, 2 student dan seterusnya. Jadi both Y and Z dua-duanya adalah sebagai quantity. Gitu. Quantity, yang Y quantity of dollar, yang Z quantity of number of students. Seperti itulah practice 4.1 tentang pengenalan algebraic expression, di mana kita harus bisa mengidentifikasi, mengubah suatu expressions atau statement atau soal cerita ke dalam notasi matematika dan mengubah dia ke dalam variabel matematika. Nanti kita di practice 4.2, 4.3, 4.4 itu kita ulang lagi ke chapter 1 sampai 3, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tapi dia tidak hanya melibatkan angka, dia juga melibatkan variabel. Contoh misalkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu kan sama aja kayak kita misalkan mengubah matematika 2 plus X sama dengan 5. Maka X-nya adalah 5 dikurang 2. Nanti kita bakal banyak ketemu variabel seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menjawab suatu statement dalam matematika di mana variabelnya itu tidak diketahui dan variabelnya bisa jadi diketahui gitu. Thank you ya, sudah selesai di practice 4.1 page 124 soal nomor 1 dan 2. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.